Hard Eyes juga mengeksekusi si pria lalu mengejar si wanita yang melarikan diri ke kilang anggur yang bersembunyi di mesin pemeras anggur. Dan ketika Hard Eyes menyerangnya, selama beberapa tahun terakhir, seorang pengeksekusi berantai yang dikenal sebagai Hard Eyes telah berpindah dari berbagai kota di Amerika Serikat. Dia mengeksekusi banyak pasangan tepat di hari Valentine. Nah, ceritanya di tahun ini Hard Eyes pindah ke Seattle. Dia mengeksekusi seorang fotografer yang sedang melakukan pemotretan pada pria yang sedang melamar kekasihnya secara tersembunyi. Setelah si fotografer tewas, Hard Eyes juga mengeksekusi si pria lalu mengejar si wanita yang melarikan diri ke kilang anggur yang bersembunyi di mesin pemeras anggur. Dan ketika Hard Eyes menyerangnya, ini adalah detektif Hobbs dan Shaw yang sedang melakukan penyelidikan di kilang anggur. Di sana mereka menemukan sebuah cincin kawin yang diukir dengan inisial JS. Nah, ini adalah Ellie McCabe, merupakan seorang desainer iklan untuk sebuah perusahaan perhiasan yang baru saja putus dengan pacarnya bernama Colin. Dia diejek karena iklan yang ditulisnya melibatkan pasangan yang ditakdirkan untuk selingkuh, yang dianggap menyinggung. Mengingat adanya pembunuhan baru-baru ini, atasan Ellie bernama Crystal memerintahkannya untuk bekerja sama dengan konsultan pengiklanan bernama Jay Simon, yang sebelumnya pernah bertemu dengan Ellie di kedai kopi. Setelah berkenalan, karena waktu yang Jay miliki sangat mepet, malam itu Jay mengajak Ellie makan malam untuk mendapatkan inspirasi yang bertepatan dengan malam Valentine. Karena besok pagi dia harus terbang lagi untuk menghadiri pernikahan sahabatnya. Mengetahui Ellie ada yang mengajak kencan, Monica, sahabat karib Ellie yang selalu menyemangatinya, seketika dia membantu Ellie membeli pakaian untuk digunakan saat kencan nanti malam. Malamnya, Ellie dan Jay akhirnya bertemu di restoran. Namun, Ellie yang masih trauma pada pria, dia malah tak sengaja telah menyinggung Jay saat mereka membahas pandangan satu sama lain tentang cinta. Jay yang tersinggung pun memutuskan untuk pergi begitu saja meninggalkan Ellie. Menyadari telah bersikap berlebihan, Ellie pun mengejar Jay. Bersamaan dia menyadari ada Colin yang berjalan mendekat bersama pacar barunya bernama Sienna, tepat di belakang Jay, yang membuat Ellie refleks mencium Jay. Hey, Jay, I'm sorry, okay? I'll brainstorm some creative, see what we can salvage from... Oh, Allie? Colin, what are you doing here? Jay, I'm Allie's He's my boyfriend. Ternyata dari kejauhan Hard Eyes memperhatikan Jay dan Ellie yang akhirnya kembali berbaikan, kemudian naik taksi menuju ke apartemen Ellie. Sesampainya di apartemen, Ellie baru menyadari bahwa ternyata dia telah meninggalkan kuncinya di ruang ganti toko baju tadi siang. Kemudian Jay membantunya masuk dengan memecahkan kaca pintu yang menyebabkan tangannya terluka. Lalu Ellie membantu merawat luka Jay di kamarnya. Namun seketika saat Ellie menyadari ada barang pribadinya, dia bergegas segera menyembunyikannya di lemari dan tiba-tiba Are cheesy as fuck. Saat Hard Eyes menyerang mereka, juga mengeksekusi supir taksi yang sedang menunggu Jay, kemudian mengejar mereka, menyerang Jay hingga pingsan. Kemudian Ellie berusaha melarikan diri dan sempat bersembunyi hingga dia dapat bantuan. Detektif Shaw dan Hobbs menangkap Jay atas tuduhan sebagai Hard Eyes. Karena ketika polisi menemukannya pingsan, Jay telah menggunakan topeng dan memegang senjata milik Hard Eyes.
Di kantor polisi, Detektif Shaw dan Hobbs menganalisa bahwa nama J. Simon sangat cocok dengan inisial JS pada cincin yang ditemukan di kilang anggur. Dan kebetulan juga J berada di kota yang sama pada waktu kejadian. Karena itulah J pun diinterogasi. Bersamaan dengan itu, Ellie menunggu di lobi kantor polisi bersama seorang petugas bernama Fran. Tiba-tiba ada seorang teknisi bernama David yang mengajak Ellie berkenalan, juga mengajaknya berkencan. Namun, Ellie menolak karena sedang stres dengan kejadian yang sedang dialaminya. Tak lama kemudian listrik tiba-tiba padam. Lalu, Hurt Eyes muncul dan mengeksekusi Fran sebelum bergerak melawan Ellie. Kemudian Shaw berhadapan dengan Hurt Eyes yang melarikan diri dan mengeksekusi Hobbs. Di waktu bersamaan, Ellie menyelamatkan Jay dengan memecahkan kaca. Kemudian mereka melarikan diri ke bioskop drive-in, lalu bersembunyi di salah satu kendaraan yang pemiliknya sedang sibuk ML di jok belakang. Singkat cerita, karena pemilik mobil sangat berisik, mereka sedang menikmati permainannya di jok belakang. Hurt Eyes pun datang lalu membantai mereka, juga beberapa penonton film di sekitarnya, yang menyebabkan Ellie dan Jay memutuskan untuk menghadapi dia. Dalam perkelahian itu, Ellie dan Jay mengeksekusi Hurt Eyes hingga tewas di tempat. Lalu mereka membuka topengnya. Saat mereka sedang dirawat di ambulans, tiba-tiba Shaw datang menghampirinya. Karena Jay ada penerbangan pagi itu, Shaw pun bersedia mengantar Jay menuju ke bandara. Sesampainya di rumah, Ellie menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada Jay dan mengakuinya pada Monica. Jelas, sebagai sahabat, Monica menyarankan Ellie untuk segera pergi menyusul Jay ke bandara. Segera Ellie pun bergegas pergi. Sesampainya di bandara, tiba-tiba Guess who's with me? Who is this? St. Valentine's Chapel. segera Ellie mengikuti arahan ke tempat yang Hurt Eyes tentukan. Di sana Hurt Eyes membuka topengnya lalu dia mengungkapkan bahwa Hurt Eyes itu adalah 3 serangkai dan yang kemarin tewas adalah salah satu dari mereka yang merupakan fans beratnya Hurt Eyes. Kemudian tak lama keluarlah satu orang lagi. Ternyata dia adalah Shaw. Ya, Shaw. Si detektif kepolisian itu adalah salah satu dari Hurt Eyes yang diam-diam ternyata Shaw dan David merupakan pasangan suami istri. Motivasi mereka mengeksekusi orang tak bersalah adalah hanya untuk kesenangan bersama. Hurt Eyes memberi Ellie pilihan untuk bundir atau mengeksekusi Jay. Namun dengan berat hati, Ellie memutuskan untuk menembak Jay. Dan ternyata dia malah menembak Shaw dan sedikit mengenai Jay. Kemudian mereka pun terlibat baku hantam yang berujung Jay menusuk mata David dengan anak panah yang mengakibatkan David terjatuh dan dia kesiram cairan lilin panas yang membakarnya. Di sisi lain, Shaw terkejut dan marah besar menyaksikan suaminya telah dieksekusi. Dia mencoba mengeksekusi Ellie, namun Ellie tiba-tiba menusuk leher Shaw dengan sedotan logam miliknya, lalu mendorong Shaw ke patung Santo Valentine yang sedang memegang pedang tepat menusuk lehernya Shaw hingga perlahan-lahan memengnya. Setahun kemudian, Ellie kembali sekolah kedokteran. Bersama Jay, mereka menghadiri film drive-in. Di sana Jay memberi kejutan untuk Ellie. Dia memberikan sebuah kunci rumah, bermaksud mengajak Ellie untuk tinggal bersama. Namun Ellie menolaknya. Tiba-tiba, I want you. Will you marry me? Yes. tak lama Ellie menerima panggilan telepon yang suaranya menyeramkan, menyerupai suara Hurt Eyes yang mengejutkannya. Dan ternyata itu adalah lelucon dari Monica yang sedang memotretnya dari kejauhan. Kemudian dia memberi selamat pada Ellie dan Jay. Namun tiba-tiba panggilan telepon itu terputus yang menyiratkan adanya sesuatu yang menimpa Ellie dan Jay. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit. Bye-bye.